Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita pemilu damai tanpa intimidasi. Oke, tadi sebelumnya kita juga sudah berbicara soal apa pernyataan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan juga PBNU terkait dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bicara soal masyarakat sendiri, walaupun Romo Beni percaya kalau masyarakat Indonesia itu sudah cukup dewasa, tetapi masih ada juga, termasuk mungkin kalau saya bilang di lingkungan sekitar juga yang ngerasa melihat apa yang muncul di sosial media seperti itu ataupun pemberitaan ini udah kayak waduh, besok ini akan terjadi sesuatu nih. Nah, bagaimana biar masyarakat itu juga bisa memfilter di saat-saat terakhir seperti ini informasi-informasi mana yang mereka harusnya jangan sampai terpancing seperti itu, Pak Kiai. Ya, yang penting itu kalau tadi sebentar ada waktu diskusi sama Romo Beni, adanya di medsos sudah keluar, sesungguhnya itulah yang sangat baik, bahwa pendapatnya mereka itu tertuangkan di medsos sehingga kita ketahui apa sih inginnya. Coba biasanya kalau orang yang diem nggak pernah ngomong, inilah sesungguhnya yang menakutkan. Nah, maka ketika yang sudah diomongkan oleh media atau oleh medsos, nggak perlu takut lagi karena sudah omongkan kayak gitu. Maka yang terpenting ke depan besok pagi-pagi kita melaksanakan dengan baik, menjaga ketentraman, keamanan bersama dari rumah masing-masing. Yang perlu diingat itu jangan sampai golput. Karena dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Ruslan, namanya Kitab Zubad, itu dikatakan dalam sebuah nadhomnya itu fardun 'alan nasi imamun yungsobu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu, bahwa memilih pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib, karena ini melakukan sebuah kewajiban dengan kesenangan, jangan dengan ketakutan apa saja. Persoalan besok siapa yang mau jadi presidennya, itulah diserahkan kepada Allah. Kita percaya karena sesungguhnya kita udah berusaha. Kalau kita misalnya memihak ke nomor 1 atau ke nomor 2, sudah usahalah sekeras-kerasnya. Oke. Maka ketika sudah usaha sekeras-kerasnya, tinggal serahkan kepada Allah. Wis enak banget di hati. Lega semuanya gitu. Lega semua, wis. Nah, itu kan idealnya seperti itu ya Pak Anwar. Tapi mungkin ada yang agak juga meragukan ataupun agak menjadi ganjalan seperti itu ketika melihat kemarin masa kampanye masyarakat terpolarisasi seperti itu. Ya, kalau menurut saya besok itu ya panitia pemilihan jangan melakukan tindakan-tindakan yang overdosis. Oke. Ya, misalkan marah-marah, itulah secara baik ya. Dan kemudian juga pihak kepolisian kalau ada yang mengawal ya juga jangan terlalu over ya. Jangan menakutkan. Jangan membuat suasana tegang gitu kan. Ya, perbanyaklah senyum ya. Polisi, penjaga keamanan banyak senyum, panitia banyak senyum. Layanilah para pemilih dengan cara-cara yang baik, yang etis, yang berakhlak, yang bermoral, sehingga suasananya teduh, suasananya aman, suasana damai. Dan kalau sana itu yang diciptakan oleh para petugas, ya saya rasa insya Allah tidak masalah. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok, saya rasa biasa. Ya. Namanya kan besok pesta besar, ya, pesta demokrasi. Ya. Kalau kita menghadiri pesta kan ada kelompok alumni, ada kelompok keluarga ya dari besan. Ini saya rasa biasa-biasa saja ya. Tidak usah merasa terganggu. Saya sependapat dengan Mas Romo Beni ya, bahwa bangsa ini memang sudah sangat dewasa menurut saya dengan perbedaan dan sudah terbiasa dengan perbedaan. Dan kalau seandainya terjadi konflik-konflik itu nanti pasti masyarakat akan bisa mencari konsensusnya. Jadi konflik dan konsensus. Dan saya rasa kita sudah terbiasa berhadapan dengan konflik dan kita sudah terbiasa mencarikan konsensusnya. Oke. Ya saya lihat gini loh. Pertama, kalau kita melihat ya rasa aman itu kan sudah tercipta ya, kerjasama yang baik antara kepolisian dan angkatan dan tentara itu kan bersatu, dan persatuan itu menjadi segala-galanya. Kedua, selama kampanye yang panjang itu tidak ada konflik yang besar, dan ini kan sebenarnya harus kita akui gitu bahwa demokrasi kita itu benar-benar mampu mengolah semua apapun. Jadi sebenarnya gini, cetusan ekspresi kekecewaan masuk di media sosial itu kan bagian katarsis.
yaitu bagaimana orang kemarahan, ketidaksukaan kan dikeluarin semua unek-uneknya. Kalau unek-uneknya dikeluarin itu kan dalam bahasa Jawa itu sudah lego. Nah, kalau orang sudah lego itu kan ya artinya tenang. Hanya gitu butuh loh. penyaluran untuk mengeluarkan unek-unek saja. Jadi menurut saya justru bagus gitu loh. Karena apa? Orang Indonesia itu kalau sudah semua keluar uneknya lego, ya sudah besok tinggal nyoblos. Tapi masalahnya kalau misalnya sudah mengeluarkan unek-unek terus kemudian ada nih yang mengambil, kita kan juga tidak bisa menafikan kalau ada pihak-pihak yang mungkin ingin mengambil keuntungan. Ada, tapi gini loh, provokasi itu selalu ada dimanapun, tidak di Indonesia. Tetapi provokasi itu tidak akan mampu menggoyahkan keyakinan kita bahwa kita ini bangsa yang memiliki peradaban. Sudah ratusan tahun kita ini bersatu. Dan kita ini menjaga kemanjebukan, keragaman itu sudah menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar kita. Kalau itu ada kecil dan itu bisa ditangani oleh aparat, baik kepolisian dan tentara. Jadi masyarakat itu sekarang tenang. Jadi nggak terlalu gelisah gitu loh. Ada, tapi itu kecil kemungkinannya. Jadi kalau kita melihat ya, besok itu fan kok setelah jam 3 nanti temu hasilnya, masyarakat akan menyambutnya dengan adem ayem kok. Yang ramai itu kan elit politik yang tidak dapat bagian jabatan. Yang ramai kan itu. Dan kampanye kemarin juga itu ramai. Itu kan juga bagian dari yang dicitrakan. Itu bergending itu. Kalau rakyat sih setelah itu ya rujuk kembali kok. Biasa nyangkut-nyangkut. Oke. Nah saya tertarik tadi ketika kita jeda Pak Anwar ada menyinggung kalau misalnya besok masalah memilih atau nyoblos siapapun pilihan itu kan kayak masalah apa ya? Masalah keyakinan seperti itu. Yeah. Ya saya rasa begitu seperti yang dikatakan oleh Pak Masudi tadi itu. Apa saja pekerjaan kita kerjakan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Salah satunya itu adalah yang paling berat itu adalah memilih pemimpin ya. Memilih orang yang akan kita tunjuk sebagai wakil kita untuk menyelenggarakan negara. Itu menurut saya kalau seandainya yang kita tunjuk itu orang bukan tidak bersifat sidik, tidak bersifat amanah, tidak bersifat fotonah, tidak bersifat tablik. Wah celaka juga negeri ini dibuatnya kan gitu, dan itu adalah karena salah kita. Nah, oleh karena itu besok kita mengharapkan supaya para pemilih ini supaya memilih dengan cerdas. Pilihlah kalau capres, pilihlah capres yang menurut kita itu memang layak untuk jadi capres. Oke, tapi keyakinan kita bukan berarti ketika misalnya yang kita yakini itu tidak terpilih, bukan berarti juga bahwa orang lain itu kemudian menjadi salah dan harus kita persalahkan. Ya, memang sesungguhnya memilih kita ini kan sudah disaring nih. Dari banyak tokoh se-Indonesia loh, ketemulah menjadi dua pasang. Dan saya yakin dua pasang ini sudah hal yang baik sekarang ini. Lah dari dua pasang ini, mana yang nanti lebih baik yang terpilih. Jadi jangan anggap kemudian dua pasang ini adalah sangat jelek yang satunya atau sangat baik yang satunya. Dua-duanya putra bangsa yang baik yang lagi menjalankan kesepakatan bersama yang berupa demokrasi dalam negara Al-Mu'ahadah Watoniyah ini, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu kan hasil musyawarah. Sepakat itu juga namanya kita lagi melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah untuk melaksanakan memilih pemimpin ini. Jadi dua-duanya putra terbaik. Persoalan nanti ini siapa yang dianggap lebih baik di antara itu, anggap saja kayak milih kopi dan teh. Selera. Udah begitu kan. Enak kan kalau senengnya kita sudah kopi ya udah ambil kopi. Tapi jangan sampai yang milih kopi atau yang milih teh kemudian saling bully nih. Sebagai ya karena kalau sudah seneng kopi dikasih teh juga tetap mintanya kopi. Nah itu kan dia. Gitu, kan? Ini kan juga menimbulkan. Nggak perlu kemudian dipaksakan harus teh karena saya minumnya teh setiap hari. Jangan paksakan begitu. Nah hal-hal kayak gini tuh gimana? Kalau seperti itu kan ada waktunya. Jadi pada waktunya nanti ya ketemu lagi kok. Baik yang teh dan kopi itu ya ketemu kok. Berarti Indonesia itu enak kok selesai. Nanti kita itu kita ini kadang-kadang terlalu membesarkan sesuatu yang belum terjadi. Oke, jadi kalau misalnya besok pun juga misalnya ada riak-riak atau riuh-riuh sedikit
biarkan saja. Itu kecil, nanti maka masyarakat itu punya mekanisme cara mendamaikan sendiri-sendiri. Nanti mereka ketemu kok. Yang ngeteh ketemu dengan yang ngopi itu biasa kok. Nanti akhirnya cangkruan juga. Cangkruan banget. Jadi ini sebenarnya di Indonesia itu ada kekasan. Masyarakat kita itu cepat menyelesaikan segala persoalan. Politik 55 kuat. Itu pertaruhan ideologi dalam sejarah. Tapi mereka ketemu kok biasa kok. Bayangkan dulu pemilu yang katanya menegangkan, ini berlangsung happy-happy itu, yang dikatakan berdarah-darah juga nggak pernah terjadi gitu loh. Jadi yang penting menurut saya adalah bagaimana kita sekarang ini bersama-sama seluruh umat seluruh Indonesia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon perlindungan, ketenangan agar kita diberi jiwa yang bersih. Termasuk juga untuk berpilihan itu kan butuh orang memiliki yang disebut wisdom, kebijaksanaan. Karena kita memilih pemimpin masa depan. Berarti termasuk juga tidak curiga, seperti tidak curiga berlebihan. Jadi sebenarnya masyarakat ini punya mekanisme dalam menyelesaikan segala masalah. Sehingga konflik-konflik kita kan tidak pernah besar. Karena apa? Masyarakat itu punya yang namanya hikmat dan kebijaksanaan itu. Dan itu kita punya musyawarah mufakat. Selesai, nanti para pemimpinnya juga akan ketemu kok. Setelah selesai mereka salaman, selesai. Yang masalah itu kan tim sukses yang tidak sukses. Tim sukses yang tidak sukses, kemudian jangan sampai juga tim sukses, Pak Anwar, tim sukses yang tidak sukses ini juga memanfaatkan ataupun juga memicu masyarakat untuk menjadi curiga yang kepada satu hal yang seharusnya tidak perlu dicurigai. Ya, kalau bagi saya tim sukses itu sangat ditentukan juga oleh yang akan dia buat sukses. Maksudnya ketika ada dialog di TV, debat, itu sehabis debat kan mereka berpelukan. Prabowo dengan Pak Jokowi pelukan. Saya rasa itu sangat membantu. Ya. Bahwa sekeras apapun perbedaan, toh kita bisa atasi dan kita tetap bersaudara. Saya cerminan yang luar biasa itu. Mereka saling berebut untuk mendahului, untuk memeluk ya. Berarti masyarakat teladan yang luar biasa bagi saya. Masyarakat seharusnya melihat teladan, melihat apa yang sudah ditampilkan, bukan melihat apa yang berbeda di antara keduanya. Kalau yang di atas itu tenang-tenang saja, di bawah juga ikut. Tapi kalau yang di atas bergoyang, yang di bawah juga bergoyang dibuatnya kan. Berarti ini kuncinya juga ya tadi. Bagi saya ya kenegarawan kedua capres ini sangat perlukan ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pak Kiai Ma'ruf dan Pak Sandi. Ya kita minta betul ya mereka harus menampilkan sosok sebagai negarawan sehingga riak-riak di bawah bisa terkendali. Oke, berarti kita yang harus harus juga pilih-pilih seperti itu, jangan sampai mau diadu domba. Ya saya rasa kalau salah satu capres dan cawapres ngomong, ya mereka akan ikut ya, tim suksesnya akan ikut, saya yakin saya. Oke, baik, kita nanti masih akan lanjutkan lagi diskusi kita usai jeda, pemirsa, kami akan segera kembali.